Kita ke informasi pertama terlebih dahulu, pemirsa. Diduga akibat korsleting di bagian mesin produksi sebuah pabrik plastik di Kecamatan Legok, Tangerang terbakar. Nah, ini pemirsa, akibat insiden ini karyawan dan sejumlah warga di lokasi kejadian panik berlarian. Mending keluarin dulu tuh. Api terus berkobar membakar isi pabrik plastik di Kecamatan Legok, Tangerang, Banten. Banyaknya biji plastik di dalam bangunan membuat api dengan cepat membesar dan meludeskan hampir seluruh bangunan. Besarnya kobaran api serta tiupan angin membuat api merambat ke permukiman dan nyaris membakar satu rumah warga. Dugaan sementara, api berasal dari konsleting listrik di bagian mesin. Untuk dugaan sementara itu dari konsleting mesin, ya, dari mesin bisa overhead, ada yang kabel yang sudah tua, ya itu bisa saja terjadi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, dan untuk memadamkan api, 7 unit mobil dinas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran meludeskan sebuah rumah dan gudang inventari RT di Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, diduga pemirsa penyebab kebakaran berasal dari pembakaran sampah yang berada tepat di belakang permukiman warga. Coba yang tadi pada... Dengan alat seadanya, sejumlah warga berupaya memadamkan api yang membakar sebuah rumah di Kampung Dharma Bakti, Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Coba tolong ini cepetan, ini udah merembet ini. Cepetan. Warga berjibaku menjinakkan api agar tak merambat ke rumah warga lainnya. Api dapat dilokalisir setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Salah satu penghuni rumah terlibat syok dan sesak nafas hingga harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Diduga api berasal dari pembakaran sampah yang menjalar ke sebuah rumah dan gudang inventaris RT. Kemungkinan dari sampah, bakar sampah. Bakar sampahnya di mana itu? Di belakang saung. Nah, mungkin udah dimatiin, cuman nggak padam bener. Emang suka ada yang bakar, tapi selalu dimatiin. Mungkin ini masih ada titik yang nyala, terus merembet gitu. Api dapat dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam musibah kebakaran ini. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Dari informasi kebakaran kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ini karena tak kuat menahan beban, pemirsa, sebuah wahana perosotan di Ketapang, Kalimantan Barat ini ambruk. Nah, akibat peristiwa ini, pemirsa, 6 pengunjung dan juga 5 diantaranya anak-anak terluka parah. Detik-detik wahana bermain perosotan di sebuah pasar malam di Ketapang ambruk terekam kamera amatir warga. Tak kuat menahan beban, perosotan tersebut ambruk di bagian tengah. Diduga wahana tak kuat menahan beban lantaran dirancang untuk anak-anak namun juga dinaiki oleh orang dewasa. Akibatnya 6 pengunjung terluka parah, yang terdiri dari 5 anak-anak dan 1 pria dewasa. Sejumlah saksi mata menyebutkan beberapa orang tua ikut naik bersama anak mereka dan bersuah foto di puncak perosotan. Posisinya orang itu mungkin karena barang baru, karena apa ya Pak ya di sini kan. Jadi mereka ini nih kayak buru-buru, pengennya buru-buru. Jadi kita sudah tahan. Jadi permainan itu per 5 orang. 5 orang, sudah naik 5 orang, baru naik lagi. Nah karena tadi itu saking banyaknya membludak, orang-orang yang tidak juga turun pakai perosotan itu, dia juga ikutan naik. Misalkan kayak orang tua atau siapa teman minta ambilkan foto, biasanya seperti itu, ikut naik. Pihak kepolisian Polsubsektor Air Upas yang menerima informasi langsung datangi lokasi dan evakuasi para korban untuk mendapat perawatan. Kini permainan wahana sementara ditutup, pihak kepolisian masih lakukan olah TKP. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Unyuniar, iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, seharian diguyur hujan deras. 1 unit rumah warga di desa Tuhemberua, Nias, Sumatera Utara ambruk terbawa longsor. Nah, ini pemirsa, beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini.
Beginilah detik-detik satu unit rumah permanen ambruk terbawa longsor Minggu siang di Dusun 2, Desa Tuhemberua, Kecamatan Mau, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Ambruknya rumah yang dihuni 6 orang satu keluarga ini terjadi usai diguyur hujan disertai angin kencang sejak Sabtu sore. Atap rumah tampak rata dengan ruas jalan umum. Sedangkan harta benda yang belum dievakuasi ikut terbawa longsor. Beruntung saat kejadian semua penghuni rumah sempat mengevakuasi diri. Longsor akibat hujan deras dari semalam hingga sore ini, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara penghuni rumah terpaksa mengungsi ke tempat keluarga terdekat. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang pemotor terperosok ke dalam tanah ambles di Jalan Raya Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Korban selamat pemirsa dan evakuasi motor berlangsung selama 2 jam. Seorang pemotor terperosok ke dalam jalan ambles di Jalan Raya Tembalang, Semarang, Jawa Tengah sedalam 3 meter. Jalan ambles di tengah badan Jalan Tembalang ini terjadi setelah hujan. Korban mengaku tidak melihat adanya lubang sedalam 3 meter karena mengantuk. Beruntung korban selamat dari peristiwa tersebut, namun kerusakan kendaraan cukup parah. Tim Damkar Kota Semarang yang mendapat laporan langsung mengevakuasi korban dan motornya. Ketinggiannya itu kurang lebih sekitar 2-3 meter gitu. Motornya? Ya, untuk motornya jenisnya Matic gitu, untuk masuk ke lubang singgulnya itu ya, itu sekitar 2-3 meter. Untuk kendalanya itu tadi ada bahan galian yang ini menutup di salah satu jalan, dan kedua itu pas di pertigaan traffic light, jadi kendalanya untuk bikin macet untuk kita waktu evakuasi. Diduga lubang tersebut terjadi karena ada gorong-gorong yang menyebabkan lapisan tanah di atasnya rapuh saat hujan dan ambles. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi menangkap pengemudi mobil yang viral di media sosial karena menggunakan sirene di jalan. Ya pemirsa, hal tersebut ini menjadi ramai lantaran mobil yang menggunakan plat nomor palsu ini membunyikan sirene saat lalu lintas sedang macet. Melalui akun X resmi Divisi Propam Polri disebut bahwa pengemudi mobil yang viral bukanlah anggota polisi. Selain itu, dalam unggahannya, polisi juga menyebut telah menangkap pengemudi mobil tersebut. Hal ini dilakukan agar kenyamanan pengguna jalan tetap terjaga. Sebelumnya, dalam unggahan yang viral di media sosial, menunjukkan pengemudi mobil hitam yang menggunakan sirine totot wuk-wuk di tengah jalanan yang macet. Pengemudi tersebut juga terlihat menggunakan plat mobil polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, karena rebutan penguasaan lahan, 2 kelompok massa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini terlibat bentrokan. Para pelaku ini saling serang menggunakan batu, ketapel, panah, serta senjata tajam. Inilah detik-detik bentrokan antar 2 kelompok massa yang terjadi di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalete, Kota Makassar. Mereka saling serang menggunakan batu, ketapel panas, serta senjata tajam lainnya. Akibat kericuhan ini, 1 orang luka akibat terkena anak panah. Diduga pemicu bentrokan karena ada salah satu dari kelompok massa yang hendak melakukan pemagaran. Mereka ingin melakukan pemagaran dan kami tegur, tiba-tiba mereka melakukan penyerangan. Mereka menyerang melakukan anak panah beserta badik dan parang. Jadi kami demi menjaga keselamatan dan artinya keselamatan kami terpaksa mundur karena kami pikir bukan seperti ini semestinya. Yang semestinya kan harus ada putusan dulu. Kini situasi di sekitar lokasi sudah mulai kondusif.
Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Anyus melaporkan. Ini kita ke informasi terkait dengan keributan pemirsa. Kali ini adalah antara pengunjung kafe yang terjadi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, ini penganiayaan pemirsa ini dilakukan sekelompok pemuda diduga dipicu salah paham. Polisi mendatangi kafe di Cengkareng, Jakarta Barat untuk menyelidiki penganiayaan terhadap sejumlah pengunjung di kafe tersebut. Setelah memeriksa sejumlah saksi, diketahui penganiayaan diduga dipicu salah paham antar dua pengunjung hingga terjadi keributan. Tamu tersebut selisih paham masalah handphone. Jadi awalnya dikira handphone itu nyala flashnya, dikira memvideokan, ditegur, saling tegur, akhirnya cekcok dan terjadi pemukulan sesuai yang ada di video yang viral di media sosial Instagram. Korban sudah membuat laporan polisi. Untuk korban baru saja sore hari ini tadi di kantor kami diberi kabar oleh anggota rescue kami baru membuat LP dan kita segera lakukan visum. Polisi kini masih mengejar pelaku penganiayaan yang buron. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang wanita penjaga kios buah dikeroyok 3 emak-emak di Goa, Sulawesi Selatan. Motif pengeroyokan para pelaku ini sakit hati dengan postingan korban di media sosial yang diduga menghina salah satu pelaku. Dari video amatir, korban Desi 20 tahun dianiaya secara bersama-sama oleh 3 emak-emak di Jalan Poros Limbun, Tanetea, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban dijambak, ditendang dan diinjak oleh ketiga pelaku hingga tersungkur ke lantai. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka lebam di wajah serta memar di sekujur tubuh dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Usai video pengeroyokan viral di media sosial, polisi menangkap ketiga pelaku pada Sabtu malam di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa. Hasil pemeriksaan sementara, ketiga pelaku nekat menganiaya korban karena sakit hati dengan postingan korban di media sosial yang dianggap menghina pelaku. Belakangan diketahui korban merupakan istri pertama, sedangkan salah satu pelaku merupakan istri kedua. Motifnya dilatar belakangi persoalan sakit hati, memposting di media sosial postingan yang dianggap telah merendahkan dan menjatuhkan harga diri daripada pelaku. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang tindak kekerasan secara bersama-sama dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Komplotan remaja pencuri kabel di kantor bank yang terbengkalai di Makassar, Sulawesi Selatan ini ditangkap beragam kabel dan pemirsa gulungan tembaga siap jual disita polisi. Jatanras Polrestabes Makassar terlibat kejar-kejaran dengan komplotan remaja yang kabur usai kedapatan mencuri di kantor bank yang terbengkalai di Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan. 3 dari 5 pelaku berupaya kabur ditemukan polisi bersembunyi. Sedangkan 2 lainnya diketahui berusia dewasa berhasil kabur dari kejaran dengan masuk ke dalam gang. Remaja yang ditangkap merupakan anak putus sekolah yang bermukim di sekitar lokasi. Ketiganya mengaku berada di bangunan tanpa penerangan dengan alasan hanya sebatas nongkrong. Namun kecurigaan polisi menemukan sejumlah kabel instalasi yang tertumpuk, bahkan diantaranya gulungan tembaga siap jual. Mereka bekerja sama mencuri seisi bangunan dengan beraksi pada malam hari saat kondisi sekitar tengah sunyi. Jatanras sementara melaksanakan patroli. Kebetulan kami ini melintas di jalan Cendrawasih. Begitu kami ada di depan salah satu ruko ini kami dapati anak-anak yang sementara melakukan pencurian atau mengambil barang-barang yang
terdapat di dalam bangunan kosong ini. Dari hasil temuan kami ini ternyata mereka ini mengambil potongan-potongan kabel yang ada di dalam, kemudian mungkin nantinya akan dijual. Guna pembinaan seluruh remaja yang masih di bawah umur itu, dilakukan pemanggilan terhadap orang tua. Pemirsa, polisi melepaskan tembakan peringatan saat meringkus pelaku curanmor di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, pelaku yang merupakan residivis ini terpojok tak berkutik saat digelandang polisi. Ayo, buru. Diam. Tim Macan Resmob Satreskrim Polres Bangkalan melepaskan tembakan peringatan saat mengejar pelaku curanmor yang berusaha kabur di Desa Pamorah, Kecamatan Traga, Kabupaten Bangkalan. Pelaku inisial AWM yang terkepung tak berdaya diringkus polisi. Residivis kasus serupa yang sempat menjalani 2,5 tahun penjara di Rutan Bangkalan akhirnya digelandang ke Mapores Bangkalan. Penangkapan pelaku berawal dari laporan pencurian kendaraan bermotor di halaman kantor PMI Bangkalan. Dalam aksinya, pelaku pura-pura sibuk telepon sambil amati kondisi sekitar. Pelaku juga beraksi di salah satu rumah warga di Bangkalan. Tersangka AWM ini merupakan residivis kasus curas ranmor yang pernah kami tangkap di tahun 2020. Yang bersangkutan juga pernah melakukan di beberapa TKP termasuk di Surabaya. AWM dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara polisi masih memburu satu pelaku lain, teman AWM. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syarawi melaporkan. Terpergok hendak mencuri motor, residivis curanmor di Bogor, Jawa Barat kabur dari kepungan warga dengan bersembunyi ke atap rumah. Setelah bertahan cukup lama, pemirsa, pencuri tersebut akhirnya berhasil diamankan petugas. Meski sudah mendapat pengawalan petugas kepolisian, seorang residivis curanmor yang kembali berulah ini tetap mendapatkan bau mentah dari puluhan warga yang geram di kawasan Abesin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas juga sempat kewalahan dengan banyaknya jumlah warga yang emosi hingga akhirnya pelaku berhasil dievakuasi ke Mapolsek Bogor Tengah. Ayo turun. Kau yang baju putih itu maling. Maling, woi. Ampun. Bahkan sebelumnya, pelaku sempat menghindari kepungan dengan cara berpindah dari atap ke atap rumah warga lainnya. Pelaku kabur usai dikejar warga, tertangkap basah kedapatan mencuri motor yang tengah terparkir. Kini, polisi tengah memburu salah satu rekan pelaku yang berhasil melarikan diri. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Asahan, Sumatera Utara menjadi korban pengeroyokan saat mengambil motornya yang sempat digadai. Ya, istri korban histeris, pemirsa, saat pelaku yang membawa senapan angin mengancam dan menganiaya korban. Ini lakiku dikerjain orang ini. Kak, ini kenapa bercanda di aku? Aku tidak mau tahu. Sejumlah pria mendatangi dan mengamuk di rumah Haidir Siregar, warga Jalan Panglima Polem, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Salah satu di antaranya bahkan membawa senapan angin untuk mengancam dan menghakimi Haidir. Istri korban yang tidak tega melihat suaminya diserang langsung histeris. Ia meminta pelaku menghentikan perbuatannya karena korban sebelumnya juga sempat dikeroyok hingga mengalami luka memar di tubuhnya. Menurut korban, kasus kekerasan yang dialaminya terjadi setelah ia mengambil motor miliknya yang digadai kepada pelaku. Atas kasus tersebut, korban telah melaporkan para pelaku ke polisi dan korban juga telah melakukan visum ke rumah sakit terdekat. Pemirsa, seorang pria yang diduga hendak mencuri barang di dalam mobil justru terkunci di dalam mobil korbannya ini di kawasan Tegal, Jawa Tengah. Iya, pemirsa, pelaku yang gagal mencuri akhirnya menanggung malu dan dikerumuni oleh warga.
Aksi percobaan pencurian di Kecamatan Tegal Barat, Tegal, Jawa Tengah berakhir lucu. Sang pencuri justru terperangkap di dalam mobil. Kejadian berlangsung sekitar pukul 5 pagi, pencuri masuk lewat pintu belakang mobil. Tiba-tiba suara alarm mobil berbunyi membuat warga sekitar terbangun. Pemilik mobil yang terkejut lalu keluar rumah dan mendapati pencuri terkurung di dalam mobilnya. Pelaku yang sudah berada di dalam mobil mencoba melarikan diri lewat pintu kanan. Namun apes, pintu itu tak bisa terbuka karena terhalang pagar besi hingga pencuri terkunci dan tak bisa kemana-mana. Sementara di luar warga sudah berkerumun menyaksikan pencuri apes tersebut. Saat diamankan warga, pelaku membawa besi panjang yang diduga untuk mencongkel pintu mobil. Pemilik mobil sudah beberapa kali kehilangan barang-barang hingga uang tunai di dalam mobil. Pelaku pencurian kemudian dibawa ke kantor polisi guna menjalani pemeriksaan. Seorang pemuda di Kabupaten Tangerang, Banten tega membunuh ayahnya hanya karena tidak diberi uang untuk membeli rokok. Usai pemeriksaan, pemirsa diketahui pelaku mempunyai riwayat gangguan jiwa. Pria berinisial MS, 38 tahun, warga Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten tega membunuh ayahnya. Korban ditemukan tewas pertama kali oleh istrinya yang baru saja pulang bekerja dan terkejut melihat korban tergeletak di lantai bersimbah darah di dalam kamar. Sementara pelaku yang berada tidak jauh dari rumah kemudian diamankan warga sambil menunggu pihak kepolisian dari Polsek Mauk datang ke lokasi. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif pembunuhan dipicu pelaku kesal lantaran tidak diberi uang oleh korban untuk membeli rokok. Polisi juga mengungkap bahwa pelaku diketahui mempunyai riwayat gangguan kejiwaan. Untuk memastikan hal itu, polisi berencana akan melakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku. Hasil penyelidikan sementara bahwa motif adalah anak atau pelaku yang diduga pelaku kesal kepada ayahnya karena sebelumnya, berhari-hari sebelumnya meminta uang untuk membeli rokok. Tapi karena tidak ada uang, bapaknya tidak memberi uang tersebut sehingga kesal. Sehingga pada hari H, yaitu 17 Oktober itu, melakukan pemukulan dengan cara memukul bagian wajah kepada bapak korban pada saat tidur. Meski sudah ditetapkan tersangka, namun pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan kesehatan kejiwaan untuk menentukan status hukum bagi pelaku. Pemirsa, komunitas ojek online hari ini gelar apel keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di area Silang Monas. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya pemirsa disampaikan oleh jurnalis Ayus Hadisti di lokasi. Selamat siang Hadisti, seperti apakah dan berapa massa yang hadir saat ini di sana? Ya, selamat siang Pram, Ayah dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa Kapolda Metro Jaya hari ini menggelar kegiatan apel ojol Kamtibmas yang digelar di lapangan Monas. Tadi untuk kegiatan ini digelar pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan situasinya saat ini kegiatan apel ojol Kamtibmas ini sudah selesai kurang lebih tadi sekitar 30 menit yang lalu. Dan kegiatan apel ojol Kamtibmas tadi ini juga dipimpin secara langsung oleh Kapolri Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo didampingi dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri. Dan untuk kegiatannya juga ini tadi diikuti oleh mencapai 400.000 pengemudi ojek online dari berbagai aplikasi atau dari berbagai elemen. Di mana memang untuk kegiatan ini dilakukan usai Polda Metro Jaya membentuk ojol Kamtibmas yang memang mengajak pengemudi ojek online ini sama-sama untuk bersinergi bersama kepolisian menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Dan tadi juga dari Kapolri sendiri Irjen Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan ataupun menyambut baik adanya sinergi antara komunitas ojek online bersama dengan pihak kepolisian. Dan untuk lebih lengkapnya pernyataan dari Jenderal Polisi Listio Sigit berikut selengkapnya.
Alhamdulillah hari ini di 1 tahun pemerintahannya Bapak Presiden Prabowo Gibran, hari ini teman-teman ojol, komunitas ojol melaksanakan kegiatan aksi dalam bentuk yang lain, yaitu bentuknya adalah apel ojol jaga Kamtibmas dengan mengusung tema Jaga Jakarta bersama Polda Metro Jaya. Apel ini diikuti oleh kurang lebih 10.000 teman-teman komunitas ojol dari 10 elemen, dan saya juga mendapatkan laporan bahwa yang ikut total sebenarnya hampir 400.000. Namun demikian nanti akan kita atur secara bertahap baik oleh Polda ataupun Polres-Polres jajalan. Tentunya kami Polri menyambut baik apel ojol Kamtibmas ini sebagai bentuk sinergitas antara Polri dan teman-teman komunitas ojol dalam menciptakan stabilitas Kamtibmas. Peran teman-teman ojol tentunya akan sangat penting bagi Polri untuk bisa bekerja sama dalam upaya-upaya melakukan pencegahan kejahatan. Ya, itu dia Pram, Ayah, dan juga pemirsa pernyataan yang disampaikan oleh Kapolri Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, di mana memang menyambut baik adanya sinergi antara komunitas ojek online bersama dengan kepolisian ini yang memang ditujukan untuk sama-sama menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Dan untuk kegiatan ini memang tadi juga bertemakan Jaga Jakarta, di mana dalam rangkaian kegiatan tadi juga Kapolri secara simbolis ini memberikan rompi dan juga helm kepada perwakilan dari pengemudi ojek online ini. Memang ini sebagai bentuk simbolis bahwa sudah bersinergi antara pengemudi ojek online dari berbagai aplikasi ini bersama juga dengan pihak kepolisian. Nah, kemudian tadi juga dilanjutkan dengan adanya pembacaan deklarasi yang diikuti oleh seluruh pengemudi ojek online yang tergabung dalam ojol Kamtibmas ini, di mana kurang lebih isi deklarasinya ini adalah terkait bagaimana komitmen dari pengemudi ojek online ini untuk terus mendukung kepolisian dan juga sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat, serta juga mendukung penuh program-program dari pemerintahan. Dan kalau situasi saat ini sudah selesai, begitupun juga kalau lalu lintas di sekitar Monas juga ini sudah mulai kembali normal untuk dilewati secara umum. Pram, Ayah. Baik. Adisti, terima kasih atas laporan Anda langsung dari kawasan Sialan Monas. Selamat bertugas kembali. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Anda kembali di iNews Today, pemirsa, bersama saya Ayah Nufus dan rekan saya Pram Sanjaya. Pemirsa, 1 tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto mengimbau anggota Kabinet Merah Putih agar bekerja dengan benar. Ya, dan pemirsa, ia tidak segan untuk mengganti jika peringatannya tidak diindahkan. Saat menghadiri sidang Senat pengukuhan mahasiswa baru sekaligus wisuda sarjana di Unkri, Bandung, Jawa Barat, Prabowo mengapresiasi jajaran kabinetnya yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga jujur. Namun Presiden ke-8 RI ini menegaskan akan menindak para menteri yang masih nakal. Prabowo juga menegaskan tidak akan takut dengan ancaman-ancaman pihak yang tidak senang dirinya menindak para koruptor. Program studi teknik industri dengan IPK 3,81. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya, kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Karena anak buah saya hebat-hebat. Ya. Kalau ada 1-2 nakal, saya peringati. Ya kan? 1 kali peringatan masih nakal, masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan, 3 kali
apa boleh buat? Reshuffle. Harus diganti. Karena demi negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saya enggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya. Saya percaya itu. 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, sebagai masyarakat puas dengan hasil kerja Kabinet Merah Putih. Namun pemirsa, ada juga sebagian masyarakat yang belum puas dengan beberapa program prioritas. Pihak kepada masyarakat, program MBG, sekolah rakyat dan lain sebagainya sangat mengena kepada masyarakat bawah dan bisa dirasakan walaupun tidak sempurna, di sana sini masih banyak hambatan, rintangan, itu wajar karena tidak semua elemen bangsa ini setuju dengan program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Paling ngena dan paling dievaluasi sebenarnya ya MBG ya, karena menurut aku itu MBG itu sebenarnya program yang cukup sangat berguna bagi anak-anak sekolah ya. Cuma apa hal yang perlu dievaluasi itu karena kan banyak hal-hal yang kemarin seperti berita yang beredar kemarin kan ada yang keracunan. Aku kurang puas ya, kayak program-programnya juga kurang sih menurut aku. Kalau tanggapan aku sih, kalau untuk MBG tingkatin lagi. Terus kalau untuk kayak korupsi gitu sih, mending diberantasi gitu. Ya pemirsa, kenaikan PPN 12% menjadi salah satu isu yang paling disoroti masyarakat sepanjang 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, pemerintah akhirnya memutuskan kenaikan PPN 12% tidak berlaku untuk sejumlah sektor vital. Satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran memastikan kebijakan kenaikan PPN 12% tidak berlaku untuk semua sektor. Langkah ini disebut sebagai bagian dari reformasi pajak dengan tetap menjaga daya beli masyarakat. Kementerian Keuangan memastikan sejumlah sektor vital yang tidak dikenakan kenaikan PPN 12% diantaranya kebutuhan pokok seperti beras, telur, sayur, dan gula konsumsi, jasa pendidikan dan pelayanan kesehatan, transportasi umum serta jasa keuangan, rumah sederhana, listrik, dan juga air minum. Sementara itu, rincian barang dan jasa yang terdampak PPN 12% meliputi hunian mewah dengan harga jual lebih dari 30 miliar rupiah, balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, kendaraan bermotor mewah kecuali ambulans, kendaraan pemadam kebakaran dan keperluan negara. Pesawat udara selain yang dikenakan tarif PPNBM 40%, kecuali untuk keperluan negara. Kapal pesiar mewah kecuali untuk kepentingan negara, peluru dan senjata api kecuali untuk keperluan negara dan tidak termasuk peluru senapan angin. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka kemungkinan turunkan pajak pada tahun 2026. Sejumlah kebijakan pun diambil, salah satunya rencana penurunan pajak pertambahan nilai. Namun, untuk menurunkan PPN ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, salah satunya dengan melihat setoran pajak hingga akhir tahun. Rencana mengurangi PPN, kita baru naik ya, dari 10 ke 11. Oh, tetap naik aja naik lah. Jadi gini, kita akan lihat seperti apa akhir tahun, ekonomi seperti apa, uang saya yang saya dapat itu seperti apa sampai akhir tahun. Saya sekarang belum terlalu clear, nanti akan kita lihat bisa nggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong
daya beli masyarakat nanti ke depan. Tapi kita pelajari dulu hati-hati. Penurunan tarif PPN yang disertai kebijakan fiskal dan pasar kerja yang solid diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah memangkas anggaran otorita IKN tahun 2025 sebesar 1,15 triliun rupiah. Sementara untuk anggaran pembangunan IKN tahap kedua ditetapkan sebesar 48,8 triliun rupiah. Proyek Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) diluncurkan dengan ambisi besar di era Presiden Jokowi. Anggaran pembangunan IKN tahap pertama pun fantastis. Dari tahun 2022 hingga 2024, anggarannya mencapai 89 triliun rupiah. Namun, sejak Prabowo menjadi presiden, fokus dan besaran anggaran IKN menunjukkan perubahan. Dari pagu awal, otorita IKN untuk tahun 2025 sebesar 6,39 triliun rupiah dipangkas sebesar 1,15 triliun rupiah. Sehingga untuk tahap berikutnya pemerintah menetapkan anggaran sekitar 48,8 triliun rupiah untuk pembangunan IKN periode 2025-2029. Prabowo juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Dalam menyelesaikan program dari 25 sampai 29, 2025 sampai 2029, dibutuhkan APBN 48,8 triliun. Untuk tadi pertama untuk menyelesaikan kompleks tarif indikatif dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN kawasan WP2. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara akan terus berlanjut. Tidak hanya pemerintah, pembangunan juga melibatkan pihak swasta dan negara lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta. Ya, rapat terbatas berkaitan dengan sains, teknologi, engineering, dan mathematics atau STEM. Sebelumnya, pemirsa, Mensesnek menyebut Kemendikti Saintek diberi tugas oleh Presiden Prabowo Subianto terkait program STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan tugas khusus untuk meneliti terhadap teknologi yang memungkinkan untuk swasembada energi dan pangan. Mengingatkan karena kita ingin pertumbuhan Indonesia tentu akan memunculkan industri-industri baru, mulai dari yang ketahanan pangan, energi, maupun hilirisasi mineral. Nah, kami kembali diingatkan untuk menghitung secara cermat SDM-SDM yang dibutuhkan, termasuk juga beasiswa-beasiswa LPDP dan lain-lainnya, itu harus disesuaikan dengan rencana perkembangan industri yang akan muncul di Indonesia, sehingga apa yang dilakukan di perguruan tinggi maupun beasiswa-beasiswa LPDP dan lainnya itu sesuai jumlahnya, supaya jangan ada mismatch antara SDM yang kita siapkan di pendidikan tinggi dengan nantinya pertumbuhan industri yang ada. Ini juga tentu dikaitkan dengan berbagai program ya, baik itu MBG, Desa Nelayan. Ya pemirsa, pemerintah meluncurkan bantuan langsung tunai bagi 35 juta penerima manfaat. Penyaluran BLT senilai Rp300.000 diberikan mulai Oktober hingga Desember mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan stimulus ekonomi terbaru 2025.
Stimulus berupa bantuan ekonomi bagi masyarakat. Airlangga menyebut program ini diluncurkan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta adanya pemberian tambahan BLT bagi 17,2 juta keluarga dari sebelumnya 18,3 juta penerima. Sehingga total 35.046.783 keluarga akan menerima BLT dengan anggaran sebesar 30 triliun rupiah. BLT ini ditargetkan menjangkau 140 juta orang dengan asumsi satu keluarga penerima manfaat terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak. Ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 36.783 keluarga penerima manfaat. Terkait bantuan langsung tunai terbaru ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut penyaluran telah dimulai sejak hari ini hingga 2 pekan ke depan. Selain menambah jumlah penerima BLT, pemerintah juga menambah kuota program magang nasional bagi fresh graduate atau lulusan baru. Dari kuota 20.000 peserta pada tahap 1 yang dimulai pada bulan Oktober ini, maka di bulan November mendatang, pemerintah kembali membuka program magang berbayar dengan perluasan kuota hingga 80.000 peserta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ya pemirsa, 2 hari beroperasi, lebih dari 15.000 aduan masyarakat masuk ke kanal Lapor Pak Purbaya. Ya, bahkan pemirsa, oknum pegawai Bea Cukai terancam dipecat usai ketahuan nongkrong di kafe saat jam kerja. Baru 2 hari beroperasi, Kanal Lapor Pak Purbaya, layanan sarana masyarakat untuk sampaikan keluhan atau kendala terkait bea cukai dan pajak dibanjiri belasan ribu aduan. Dari 10 laporan yang ingin segera ditindaklanjuti, ada 1 laporan di mana pelapor menyebut melihat petugas bea cukai yang tiap hari nongkrong di Starbucks, lengkap dengan laptop dan membicarakan bisnis aset. Terkait hal itu, Purbaya ungkap akan segera menindak tegas, bahkan tak akan segan memecat oknum pegawai tersebut. Di mana anak buah lu begitu? Ini akan kita tindak ya. Ini lengkap tempatnya. Ini cuma saya alamatnya lengkap, ini lengkap, jadi pasti bisa kita akan kejar. Jadi saya baru tahu, walaupun kita udah mau gebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini. Artinya mereka nggak peduli. Dianggapnya saya main-main. Bilang, hari Senin ke depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, aku akan pecat. Walaupun katanya mencat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, gak kira-kira loh. Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Masyarakat dapat langsung mengirim laporan melalui WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. Setiap laporan harus mencantumkan nama lengkap dan email supaya dapat ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Barreskrim Polri menetapkan selebgram Lisa Mariana sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Ini, Pak. Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali diisi tanpa tersisa. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian mahasiswa Universitas Udayana yang tewas usai terjatuh dari lantai 4 gedung kampus. Diduga korban bunuh diri akibat perundungan berat di lingkungan kampus. Tragedi yang menimpa Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Udayana Bali meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Ia ditemukan meninggal dunia usai jatuh dari lantai 4 gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Fisip UNUD Denpasar, Bali. Kasus ini langsung menarik perhatian publik karena diwarnai dugaan perundungan. Dalam kasus ini, korban disebut mendapat ejekan dari sesama mahasiswa melalui grup WhatsApp kampus. Meski telah menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Esa, ia tetap membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan ke Mapolresta Denpasar. Adanya orang tua korban melakukan pengaduan masyarakat di Polresta untuk mencarikan kepastian sebab-sebab kematian anaknya, mengingat ada kesimpang siuran berita di luar. Menurut ayah Timothy, laporan yang dibuat untuk mencari tahu kebenaran kasus yang menimpa putranya karena selama ini kronologis yang diterimanya simpang siur. Saya sebagai orang tuanya Timi ingin mencari kebenaran kronologis dari kematiannya Timi. Karena yang selama ini kita terima itu beritanya masih simpang siur kronologis kematiannya. Lukas sendiri telah meninjau langsung tempat kejadian perkara, namun tetap tak menemukan kepastian. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Timothy dikenal sebagai sosok yang ceria dan kerap berbagi konten tentang pendidikan karakter di media sosial. Ya, tidak hanya itu pemirsa, Timothy juga dikenal kritis, kerap menyuarakan perlawanan terhadap kapitalisme. Bekerja setiap hari membuat hati muruk. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Timothy Anugrah Saputra merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Timothy dikenal sebagai pemuda yang hangat, tulus, dan cerdas. Karakter berupa salah satu faktor utama yang menentukan bagaimana orang memperlakukannya. Oleh karena itu, berupa tanggung jawab edukasi dan instansi lain-lain untuk menanamkan nilai karakter untuk memastikan masa depan generasi muda. Ia beberapa kali memposting konten pendidikan karakter di media sosialnya. Yang berani berdiri, dia dimau angkat tangan di penindakan Tidak hanya itu, Timothy juga dikenal kritis dan tegas dalam prinsip politik. Ia juga kerap menyuarakan perlawanan terhadap kapitalisme. Kita dalam demokrasi liberal kita, militerisme itu sebuah tumor, tetapi penyakitnya itu sudah lama dalam tubuh masyarakat kita. Apa penyakit itu? Kapitalisme. Timothy diduga menjadi korban bully teman-temannya yang ramai di media sosial. Ya, sebelum ditemukan tewas setelah terjatuh dari lantai 4, saksi melihat Timothy Anugrah Saputra datang ke kampus dalam kondisi cemas dan panik. Ya, semasa kuliah pemirsa, korban diduga menjadi korban perundungan teman-temannya. Hati muruk, namaku. Rabu pagi 15 Oktober menjadi hari yang kelam di kampus Udayana Denpasar, Bali. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Timothy Anugrah Saputra meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai 4 gedung Fisip Universitas Udayana. Kematian mahasiswa semester 7 itu memantik reaksi publik. Diduga ia menjadi korban perundungan. Peristiwa berawal pukul 8:45 waktu Indonesia Tengah.
Pagi itu, saksi melihat Timothy berjalan panik menuju area kampus. Memakai baju putih dan menggendong tas ransel, Timothy bergas naik menggunakan lift menuju lantai 4 gedung FISIP. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saksi melihat Timothy melompat dan jatuh di depan lobi gedung FISIP. Tak lama, tim medis mengevakuasi Timothy ke Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar. Sekitar pukul 9:44 waktu Indonesia Tengah, korban tiba di Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar untuk mendapatkan penanganan. Naas pukul 13:03 waktu Indonesia Tengah, Timothy dinyatakan meninggal dunia. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Selebgram Lisa Mariana resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Rencananya hari ini Lisa akan diperiksa Barreskrim Polri sebagai tersangka. Barreskrim Polri menetapkan selebgram Lisa Mariana sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa dijadwalkan menjalani pemeriksaan dengan status terbarunya sebagai tersangka hari ini. Penetapan status tersangka terhadap Lisa Mariana dilakukan 14 Oktober lalu setelah penyidik menemukan bukti cukup. Lisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah. Nama Lisa Mariana pertama kali mencuat setelah pengakuannya soal kedekatan pribadinya dengan Ridwan Kamil beredar luas di media sosial. Perseteruan dengan mantan Gubernur Jawa Barat itu bermula pada April 2025 saat Lisa Mariana tiba-tiba muncul ke publik dan mengeluarkan pengakuan mengejutkan. Dengan sangat yakin Lisa menyebut berpacaran dengan RK hingga memiliki anak dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Lisa Mariana juga telah lebih dulu menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung dengan tuntutan hak identitas anaknya dan meminta RK membayar 10 miliar rupiah hingga menantangnya tes DNA. Namun tes DNA berkata lain. Barreskrim Polri mengumumkan hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana dan anaknya. Tiganya dinyatakan tidak memiliki kecocokan atau non-identik. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, rencananya hari ini Barreskrim memeriksa Lisa Mariana usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Ridwan Kamil. Dan pemirsa, untuk kembali mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan jurnalis iNews ada Nata Arman. Ya, selamat siang Nata, apakah Lisa Mariana sudah hadir untuk jalani pemeriksaan di hari ini? Ya, selamat siang Pram dan juga Ayah dan juga pemirsa. Dapat sampaikan terkait dengan agenda pemeriksaan atas nama Lisa Mariana atau selebgram yang akan dipanggil pada hari ini. Tepatnya berdasarkan agenda ini jam 11.00 waktu Indonesia Barat, namun hingga dengan saat ini pukul 10.37 waktu Indonesia Barat belum terlihat ada tanda-tanda dari pihak kuasa hukum yang terlihat tiba di sekitaran Barreskrim Polri. Dan memang hal tersebut jadi konfirmasi pada kemarin dari pihak Barreskrim Polri yang mengatakan bahwa akan melakukan pemanggilan terhadap Lisa Mariana sebagai tersangka, dan sebelumnya juga pihak polisian sudah menetapkan sebagai tersangka atas nama Lisa Mariana pada tanggal 14 Oktober 2025 yang lalu. Kemudian adapun awal mula dari perseteruan antara Lisa Mariana dan juga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini bermula awalnya ketika pada bulan Maret 2025 yang lalu Lisa Mariana ini mengupload dari sejumlah dokumen percakapan yang mengatakan bahwa sebelumnya yang bersangkutan ini melakukan perselingkuhan dengan orang nomor 1 di Jawa Barat atau mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kemudian hal tersebut juga ditepis oleh Ridwan Kamil mengatakan bahwa itu tidak benar. Namun seiring berjalannya waktu, kemudian Lisa Mariana juga mengatakan bahwa hasil dari hubungan gelapnya tersebut menghasilkan anak yang berinisial CA. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan tes DNA pada bulan Agustus 2025 yang lalu. Namun ternyata hasilnya adalah nihil atau tidak sesuai dengan DNA atau keterangan dari Lisa Mariana. Sehingga Ridwan Kamil pun akhirnya melanjutkan melayangkan laporan sehingga proses dilanjut dan menolak adanya mediasi antara kedua belah pihak. Karena ini dianggap sudah
merusak nama baik dari Ridwan Kamil itu sendiri, kemudian juga bukan hanya dirinya saja, namun juga dari pihak keluarga Ridwan Kamil yang tercoreng namanya akibat dari kasus Lisa Mariana. Kemudian untuk saat ini kami juga masih menunggu, bahkan awak media juga masih standby di depan untuk memantau secara langsung apakah hari ini Lisa Mariana akan hadir atau tidak. Kemudian atas kasus ini Lisa Mariana disangkakan dalam pasal 310 ayat 1 dan atau pasal 311 ayat 1 KUHP. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Pram, Ayah. Baik, Nata, terima kasih atas laporan Anda hari ini. Selamat bertugas kembali. Laga sepak bola antar kampung di Kabupaten Bogor, Jawa Barat berujung ricuh. Ya, pemirsa, kericuhan dipicu saling ejek antar supporter. Coba kepada para penonton, saya mohon tim supporter jangan masuk ke lapangan. Ya, jangan masuk ke lapangan ini, bahaya. Kericuhan terjadi di lapangan Persena 82, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, saat puluhan supporter dari dua tim saling serang. Mereka saling kejar antar sesama supporter yang dipicu saling ejek setelah salah satu tim meraih kemenangan 1-0 di babak kedua. Kericuhan dua kubu supporter pertandingan grand final turnamen laga Tarkam ini pun berhasil dilerai kepolisian dibantu warga. Turnamen sepak bola pun terpaksa dihentikan. Tentu disebabkan oleh penonton yang tidak bertanggung jawab. Sebetulnya kalau pemain itu ya luar biasa, sangat bagus-bagus. Cuman terpengaruh dengan penonton yang tidak bertanggung jawab. Diawali dari penonton seperti itu. Tapi alhamdulillah bisa kondusif, bisa dijaga, aman dan tertib. Alhamdulillah tidak ada insiden apa-apa lagi setelah ini. Guna mencegah kembali terjadinya bentrokan, panitia menghentikan pertandingan dan langsung menyerahkan hadiah berupa seekor kambing dan uang tunai ke tim yang meraih juara. Dari Bogor, Jawa Barat, William Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, dilanda hujan deras disertai angin kencang, puluhan rumah warga di 4 desa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah rusak berat. Ya, sejumlah pohon tumbang dan sebuah bangunan situs bersejarah juga ambruk hingga nyaris rata dengan tanah. Puluhan rumah di 4 desa Kecamatan Suru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah rusak berat dilanda hujan deras disertai angin kencang. Bangunan rumah warga mengalami kerusakan parah pada bagian atap karena berterbangan saat tertiup angin kencang. Cuaca ekstrim juga merobohkan tenda hajatan serta memporak-porandakan sebuah bangunan situs bersejarah di Desa Jatirejo. Selain itu, angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon hingga memutus jaringan listrik PLN. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Hujan deras kemudian disertai dengan angin besar menimpa di beberapa wilayah di Kecamatan Suru. Kami mendapat laporan dari Bapak Ibu Kepala Desa, setidaknya ada 3 wilayah yang terdampak langsung. Hingga kini pihak Kecamatan Suru masih melakukan pendataan terkait jumlah kerusakan yang terjadi akibat cuaca ekstrim tersebut. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional menemukan partikel mikroplastik pada air hujan di Jakarta. Ya, mikroplastik ini adalah potongan plastik berukuran sangat kecil yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Polusi plastik kini tidak hanya mencemari tanah dan laut, namun sudah mencapai udara. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional menemukan partikel mikroplastik pada sampel air hujan di Jakarta. Mikroplastik ini terbentuk dari limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia. Lalu, apa itu mikroplastik? Mikroplastik adalah potongan plastik berukuran sangat kecil, yakni kurang dari 5 mm yang dapat mencemari lingkungan.
Selain itu, mikroplastik juga berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Menurut peneliti BRIN Muhammad Reza Cordova, mikroplastik berasal dari serat sintetis pakaian, debu, asap kendaraan, ban, dan sisa pembakaran sampah plastik. Adapun bahaya mikroplastik bagi kesehatan antara lain mengakibatkan iritasi kulit, peradangan, gangguan pernafasan, gangguan pencernaan, dan bisa meningkatkan risiko penyakit kanker. Cemaran mikroplastik dapat diatasi dengan rutin melakukan pemantauan kualitas udara, mengurangi penggunaan plastik, membiasakan proses daur ulang, dan menerapkan sistem filtrasi pada mesin cuci untuk menahan pelepasan serat sintetis. Tim Liputan iNews melaporkan.